Untuk selanjutnya, pembicara yang terakhir ada Ibu Yani Maria dengan judul materi memahami debit air melalui alat peraga Flowing Water Project. Oke, sudah siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua para guru di Nusantara ini. Baik, kesempatan ini saya ingin memberikan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu memahami debit air melalui alat peraga Flowing Water Project. Nah, ini pada awalnya itu saya ingin ceritakan bahwa entah suatu kebetulan atau tidak, pada saat saya mengajar itu tepat pada beberapa hari selepas banjir. Nah, di situ saya melihat buku-buku siswa itu basah, kemudian ada yang kering kerenteng bekas dijemur. Nah, saya bertanya pada saat itu, sebagai prolog dari kegiatan, saya tanya, kerugian apa sih yang terjadi pada saat banjir? Nah, itu siswa itu berbicara bahwa banyak barang yang terendam gitu. Kemudian saya tanya lagi, kenapa banyak benda berharga yang tidak terselamatkan pada saat banjir? Nah, siswa menjawab kembali bahwa kami tidak tahu bahwa akan datang banjir. Nah, banjir kemarin itu kan karena arus sungai sangat deras. Bukankah kalian sudah belajar tentang debit air? Saya dengan PD-nya berbicara seperti itu karena memang seminggu yang lalu itu sudah ada memasuki kegiatan pembelajaran tentang debit air, walaupun hanya pengenalan saja mengenai rumusnya. Nah, ada satu hal yang membuat saya seperti tersambar petir, kena pukulan juga gitu. Ketika ada satu siswa yang menjawab bahwa sebab saya tahu Bu menghitung debit air itu bagaimana berdasarkan rumus, tetapi bagaimana kami harus menghitung debit air sungai? Saya kan tidak tahu volume air sungai itu sebagaimana gitu. Nah, di situ adalah suatu pukulan bagi saya, betapa andai guru bisa mengajar dengan baik gitu, bisa menggiring supaya siswa itu tidak hanya menerima materi saja tetapi juga bisa mengaplikasikan pengetahuannya mengenai debit air, maka mungkin akan berkontribusi dalam hal meminimalisir kerugian yang dialami pada saat bencana banjir. Itu awal permasalahannya. Tantangannya, saya kembali flashback kepada diri saya sendiri, dan saya berbicara bukan pada diri sendiri juga, tetapi juga berbicara dengan yang lain, bahwa memang pada saat pembelajaran debit air ini murid-murid lebih banyak berpikir atau lebih banyak belajar bagaimana cara menghitung debit air dibandingkan dengan memikirkan bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang tentang debit air ini pada kehidupan sehari-hari. Jadi kebanyakan siswa itu dianggap pandai atau bisa tentang debit air itu hanya ketika hitungannya mengenai debit air itu tepat. Jadi jika mengalihkan tepat atau jika membagikan tepat, maka tepatlah dianggap siswa itu bisa melakukan kegiatan atau dianggap bisa paham tentang debit air, tanpa berpikir apakah pengetahuan tentang debit air ini dapat bermanfaat atau tidak ke dalam kehidupan siswa sehari-hari. Nah, aksi yang saya lakukan pada saat saya pulang merenung kegiatan pembelajaran yang tadi sudah saya lakukan pada hari itu. Nah, saya berpikir kenapa saya tidak mencari cara untuk membuat suatu alat yang membuktikan bahwa keakuratan hasil hitung debit air itu benar. Nah, saya melewati pom bensin. Nah, di situ saya mengisi bensin dan saya berpikir, kenapa saya tidak meniru sistem kerja pom bensin yang memang mengalirkan bensin itu, kemudian di situ ada ada di LCD-nya itu tertera berapa liter yang dikeluarkan, kemudian berapa harganya. Nah, saya berpikir dari situ untuk bagaimana membuat suatu alat yang bisa membuktikan kepada siswa bahwa hasil hitungan siswa itu betul-betul akurat, bukan hanya karena sebab mereka benar atau tidak mengalihkan rumusnya, tetapi juga karena memang ada pembuktian yang nyata. Nah, di situ saya melakukan searching, googling juga di YouTube, kemudian saya konsultasi juga dengan teman-teman saya yang memang pandai di dalam Arduino. Nah, berhasillah saya membuat suatu alat yang dinamakan Flowing Water Project yang dapat membuktikan keakuratan hasil debit air itu. Nah, pada saat pembelajaran itu
siswa dibuat untuk mengalirkan air melalui alat tersebut. Kemudian nanti muncul di LCD. Di LCD ini jumlah air yang memang dikeluarkan. Jadi di dalam kelompok itu siswa satu orang untuk menghitung dan dibantu dengan temannya juga menghitung debit air berdasarkan melalui rumus. Kemudian satu orang lagi melihat air dengan waktunya. Kemudian yang satu orang lagi melihat dengan LCD-nya. Kemudian siswa yang menghitung dengan rumus mengakurkan atau membuktikan dengan debit air yang terserap pada LCD. Nah, di situ siswa terdapat juga ada suatu komplain di mana ada ketidakakuratan antara hitungan dengan jumlah yang di LCD. Nah, itu kita jelaskan bahwa karena pada saat debit air itu mengalir melalui water flow, nah di situ ada air-air yang tidak memasuki water flow sehingga itu tidak terbaca oleh water flow-nya. Dan itu adalah suatu hal yang memang ada di dalam kehidupan, bahwa pada saat air sungai mengalir itu juga ada yang tidak terdeteksi pada flowing water-nya. Nah, suatu hal yang mengejutkan adalah ini ada perubahan yang bisa disimpulkan oleh siswa, di mana hitungnya menggunakan rumus dengan fenomena yang terjadi di sungai, di mana siswa berbicara bahwa oh berarti kalau debit air itu, karena kebetulan alat yang saya rangkai juga setelah debit air melewati batas tertentu itu akan sampai sekian untuk siswa bersiap-siap ketika debit air itu memang sudah melampaui batas tertentu dan akan berdampak pada banjir. Untuk sistem kerja dari Flowing Water Project itu sudah saya tempelkan di YouTube dan bisa nanti di-share, silakan untuk dilihat. Hanya itu saja praktik baik yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman semua bahwa untuk bisa melihat pada siswa itu bukan hanya pembelajaran yang terpaku pada rumus, tetapi juga harus bisa ilmu yang mereka dapat itu harus betul-betul bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan suatu alat juga diciptakan itu harus betul-betul bermanfaat bagi kehidupannya. Terima kasih untuk paparannya kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya, ini keren sekali praktik baik yang sudah Ibu lakukan. Semoga bisa jadi inspirasi buat Ibu Bapak peserta di kelas kemerdekaan.